eats everything. Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Blood Red Sky. Film ini bercerita mengenai pembajakan pesawat yang dilakukan oleh sekumpulan teroris. Namun, ini bukan pembajakan biasa karena di dalam pesawat ternyata ada seorang makhluk penghisap darah. Apakah makhluk ini baik berusaha membunuh para teroris atau dia akan menghabisi semua penumpang di pesawat? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita berawal di markas Angkatan Udara Skotlandia. Terlihat banyak tentara tengah berjaga mengawal kedatangan sebuah pesawat bernama Transatlantic 473. Para tentara mengarahkan semua senjata mereka ke arah kedatangan pesawat. Kapten Angkatan Udara yang memimpin para pasukan membicarakan mengenai adanya pembajakan oleh teroris di dalam pesawat. Ketika menunggu pergerakan dari dalam pesawat, tiba-tiba keluar seorang anak kecil. Dirasa tidak berbahaya, tentara mendekat berusaha menyelamatkan anak kecil itu. Terlihat juga seorang pria berada di dalam ruang kemudi pesawat. Kapten meminta pria tersebut untuk diam atau dia akan ditembak karena pria itu diduga sebagai teroris. Anak kecil tadi kemudian dibawa ke klinik yang ada di sana dan diinterogasi mengenai apa yang terjadi di dalam pesawat. Cerita kembali ke awal semua ini terjadi. Terlihat seorang wanita bernama Nadia sedang bersiap ke bandara. Ia menggunakan wig untuk menutupi kepalanya yang botak. Sepertinya Nadia akan melakukan perjalanan bertemu seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Beralih ke bandara, saat itu masih siang hari, si anak kecil bernama Elias melakukan check-in sendirian. Sempat staf bandara menanyakan di mana orang tuanya dan Elias menjawab bahwa ibunya akan menyusul. Selesai check-in, Elias menelepon Nadia dan mengatakan bahwa semua sudah ia bereskan. Kemudian hari mulai gelap. Nadia datang ke bandara menyusul Elias. Sambil menunggu pesawat akan berangkat, Nadia meminta Elias menunggu di bangku dan dia izin pergi ke toilet. Di dalam toilet, Nadia meminum cairan berwarna merah. Kemudian dengan cepat ia menyuntikkan suatu obat ke tubuhnya. Tak lama setelah itu, semua penumpang masuk ke pesawat dan mereka pun lepas landas. Di dalam pesawat, Nadia terlihat sangat gugup dan terlihat menahan sesuatu. Nafasnya sangat terengah-engah. Di tengah heningnya para penumpang, tiba-tiba terjadi keributan antara pramugara dan seorang penumpang. Dengan cepat, dua orang petugas keamanan yang berada di dalam pesawat datang dan berusaha menghentikan pertikaian tersebut. Ternyata itu semua jebakan. Petugas keamanan langsung dibunuh oleh pramugara yang ternyata satu komplotan teroris dengan pria yang membuat keributan. Tak lama, dua orang penumpang lagi datang menghampiri. Mereka ternyata komplotan teroris juga. Salah satu komplotan kemudian berjalan menuju ruang bisnis kelas dan langsung menikam seseorang yang ternyata salah satu petugas keamanan juga. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat satu komplotan lagi. Setelah menghabisi ketiga petugas keamanan, para teroris mengatakan pada para penumpang bahwa pesawat itu dibajak. Dengan tenang, salah satu teroris mendatangi ruang kemudi pesawat dan mengetuk. Pilot membukakan pintu dan ternyata ia juga salah satu komplotan teroris. Rekon pilotnya juga sudah dibunuh terlebih dahulu. Jadi total teroris berjumlah 6 orang di dalam pesawat. Para teroris membelokkan pesawat keluar jalur penerbangan menuju arah berlawanan. Setelah itu, para teroris membawa beberapa pria ke depan. Saat para teroris tengah sibuk, Elias berusaha kabur ke tempat tersembunyi di dalam pesawat, lari ke arah belakang. Nadia berusaha menghentikan Elias dengan berlari mengikutinya. Hal itu diketahui oleh teroris bernama 8 Ball. Dengan cepat, ia menembak Nadia. Seketika, Nadia terjatuh dan Elias berhasil ditangkap oleh teroris. Betapa hancur hati Elias melihat ibunya mati di hadapannya. 8 Ball memeriksa tas Nadia dan menemukan obat milik Nadia lalu membuangnya. Cerita flashback saat Elias masih bayi. Saat itu di tengah hutan, mobil keluarga mereka mogok dan suami Nadia mencari pertolongan namun tak kunjung kembali. Dirasa terlalu lama, Nadia berusaha mencari suaminya. Sampailah ia di sebuah rumah kosong. Saat itu Nadia melihat ada bercak darah. Takut itu suaminya, Nadia mengikuti arah bercak darah itu. Tiba-tiba dari belakang muncul makhluk yang sangat beringas berusaha menerkam Nadia. Namun beruntung Nadia bisa menutup pintu sehingga lolos. Di dalam ruangan itu Nadia melihat mayat suaminya yang sudah bersimbah darah. Di tengah kagetnya, tiba-tiba dari ventilasi muncul makhluk beringas tadi. Nadia berusaha memukul makhluk itu supaya tidak masuk. Tak lama, sinar matahari keluar tanda hari sudah pagi. Makhluk beringas itu kemudian mati terbakar karena sinar matahari semakin terang. Namun sayang, tangan Nadia harus terkena gigitan makhluk itu.
Kembali ke Nadia sekarang. Tiba-tiba Nadia terbatuk tanda ia belum mati. Dengan perlahan, Nadia masuk ke dalam ruangan penyimpanan di dalam pesawat. Tak lama, salah seorang teroris juga masuk ke ruangan itu guna mencari peralatan yang mereka simpan di sana. Nadia yang terancam berusaha bersembunyi. Ia melihat seekor anjing di sana, langsung mengambil anjing itu dan membunuhnya. Darah yang keluar segera Nadia minum. Teroris yang mendengar suara berisik Nadia perlahan menghampiri. Terlihat wajah Nadia yang sudah sangat beringas, langsung menerkam si teroris. Dengan cepat, teroris itu dihabisi Nadia. Luka-luka Nadia tiba-tiba sembuh setelah meminum darah dan juga terlihat taring keluar di antara giginya. Menyadari teroris lain akan datang dan curiga, Nadia melakukan sesuatu untuk menutupi jejak membunuhnya. Tak lama, para teroris masuk ke ruang penyimpanan. Di sana mereka menemukan temannya yang sudah tidak bernyawa dan seekor anjing. Mereka menduga temannya itu mati digigit si anjing, sehingga mereka tidak menduga temannya itu mati dibunuh Nadia. Nadia kemudian kembali dan menemui Elias. Dengan cepat, Nadia membawa Elias menuju ruang kemudi mencari pilot, namun ia tidak menemukannya. Saat berusaha mencari, seorang pramugari mengatakan bahwa pilot sudah meninggal, membuat kepanikan di dalam kabin. Seorang pria berdiri dan mengatakan ia bisa mengemudikan pesawat itu. Segera pria itu masuk ke ruang kemudi dan berusaha mengendalikan. Namun Nadia menghentikannya. Ia ingin menunggu para teroris loncat terlebih dahulu dari pesawat, baru mereka mengemudikan pesawat kembali. Karena jika teroris itu sadar pesawat dikendalikan, mereka akan kembali. Nadia lalu memonitor pergerakan teroris dari layar CCTV. Beralih ke para teroris, Edbol merasa ada hal yang aneh. Ia melihat kematian temannya cukup janggal. Ditambah lagi, ia menemukan obat milik Nadia yang seharusnya berada di atas, bukan di ruang penyimpanan itu. Benar saja, ketika mengecek, Edbol tidak menemukan mayat Nadia. Edbol menyadari Nadia masih hidup. Para teroris kembali naik ke kabin mencari Nadia. Mereka mengetahui Nadia berada di dalam ruang kemudi. Karena Nadia tidak mau keluar, teroris membunuh salah seorang penumpang dan mengatakan akan membunuh sisanya jika Nadia tidak segera keluar. Sekali lagi, teroris mengambil salah seorang penumpang, kali ini anak kecil. Nadia yang tidak tega melihat anak kecil itu menangis kemudian mengamuk, membuat taringnya keluar semakin panjang. Dengan cepat, Nadia membuka pintu dan langsung menggigit leher si teroris. Nadia kemudian berusaha menghabisi teroris lainnya, namun mereka berhasil lari ketakutan. Saat Nadia akan mengejar mereka, teroris yang digigit tadi berteriak. Ia bangkit dari kematiannya menjadi salah satu makhluk seperti Nadia. Tak mau mengambil resiko, Nadia kembali dan mengambil pisau, menghunuskan langsung ke jantung teroris itu dan seketika mati. Keempat teroris yang masih hidup kabur ke ruang penyimpanan. Di sana Edbol menyadari bahwa Nadia adalah seorang vampir. Teroris lainnya sempat tak percaya, namun itulah yang mereka lihat. Nadia yang semakin liar dan takut menjadi vampir seutuhnya, segera menyuntikkan obat yang ia miliki. Seketika Nadia teringat masa lalu, di mana ia harus membesarkan Elias dengan kondisinya yang secara perlahan berubah menjadi vampir. Supaya tidak melukai Elias, Nadia selalu mencabut gigi taringnya ketika keluar. Tak tahan dan takut tak terkendali, Nadia kembali ke rumah di mana ia tergigit. Di sana ia menemukan seorang pria tua yang ternyata adalah ayah dari vampir yang dibunuh Nadia. Pria itu menembak ke arah Nadia berusaha membunuhnya. Beralih kembali ke para teroris. Di sana Edbol menyiapkan senjata untuk melawan Nadia. Dirasa sudah siap, para teroris kembali naik ke kabin mencari Nadia. Elias yang melihat dari CCTV berusaha menyelamatkan ibunya yang terkapar lemas setelah menggunakan obat. Nadia yang takut anaknya dibunuh oleh teroris berusaha bangkit melindungi Elias. Saat berusaha menikam Edbol, dengan cepat Edbol mengeluarkan senter UV yang langsung membuat Nadia jatuh pingsan. Edbol yang cukup gila tidak langsung membunuh Nadia. Ia justru mengambil jarum suntik dan mengambil sampel darah milik Nadia. Setelah mengambil darah, Edbol berusaha menusuk jantung Nadia. Namun Elias datang dan menodongkan pistol berusaha mencegah Edbol. Edbol kemudian berusaha merampas pistol dari Elias. Namun justru pistol itu menembak ke salah satu kaca pesawat dan mengakibatkan oksigen di dalam pesawat menurun drastis. Pria yang berada di dalam ruang kemudi segera kehabisan oksigen dan jatuh pingsan. Pintu terbuka dan teroris segera menurunkan ketinggian pesawat supaya tekanan oksigen kembali normal. Kejadian itu membuat pesawat goncang dan seorang penumpang terluka. Nadia kemudian berlari mengejar Edbol yang membawa sampel darahnya. Terlihat Edbol berada di dalam sebuah mobil. Nadia menembak ke arah kaca, namun ternyata kaca itu anti peluru. Tak tinggal diam, Nadia mengambil besi panjang dan melubangi kaca mobil berusaha
berusaha menusuk ke arah 8 namun lagi-lagi gagal. Di tengah kebingungan itu, 8 menyuntikkan darah Nadia ke tubuhnya yang langsung membuat 8 perlahan berubah menjadi vampir. Nadia yang tak mau 8 berubah dan mengacau, mengambil bensin dan langsung membakar 8 yang ada di dalam mobil. Seketika api menyala membakar tubuh 8. Di tengah api itu, Nadia kembali teringat ke masa lalu. Pria tua yang berusaha membunuhnya kali ini berusaha membakar rumah itu supaya dirinya dan Nadia mati. Namun Nadia berhasil menggagalkan aksi pria itu dengan mendorongnya jatuh. Kemudian langsung menghantam kepala pria tua itu hingga mati. Nadia mengambil obat-obatan yang ada di kulkas milik pria tua itu. Obat yang bisa menahan dirinya menjadi seorang vampir. Setelah itu Nadia membakar rumah menghapus jejak yang ada. Kembali lagi, kali ini karena kebakaran yang dibuat oleh Nadia, pesawat berbunyi. Segera teroris yang ada di ruang pengemudi menyalakan pemadam kebakaran. Nadia panik karena api langsung mati saat tengah membakar 8. Tak lama, para teroris sampai di ruang penyimpanan dan langsung menembak Nadia yang berusaha kabur dari sana. Salah satu teroris melihat keberadaan 8 di dalam mobil dan ternyata 8 masih hidup. Saat mendekat, tiba-tiba 8 menerkam leher teroris itu dan meminum darahnya. 8 kemudian keluar dari mobil dan berusaha menyerang teroris yang lainnya. Salah satu teroris berhasil kabur, namun tidak untuk temannya. Ia ditarik oleh 8. Dengan cepat, Nadia menutup akses keluar dari ruang penyimpanan supaya 8 tidak lolos. 8 kemudian membunuh temannya sendiri dan membuat salah satu dari mereka menjadi vampir untuk membantunya membunuh Nadia. Setelah Nadia menutup akses keluar dari ruang penyimpanan, ia kemudian berlari menuju pintu sisi lainnya untuk benar-benar mengurung 8 di dalam ruang penyimpanan. Farid, salah satu penumpang di sana, membantu Nadia. Namun naas, tangannya tergigit 8 saat tengah mengunci pintu. Tak mau Farid berubah menjadi vampir, dengan cepat Nadia mengambil kapak dan langsung memotong tangan Farid, sehingga Farid tidak terinfeksi. Di lain tempat, salah satu akses menuju tempat penyimpanan terbuka. Teroris yang sudah menjadi vampir berusaha keluar dan menerkam seorang pramugari. Tak lama kemudian, Nadia datang dan langsung menghantam kepala teroris itu dengan kapak hingga tewas. Akses jalan kembali ditutup. Dirasa kondisi sudah aman, Nadia membawa teroris selamat yang merupakan pilot menuju ruang kemudi untuk segera mencari bandara terdekat. Salah satu penumpang yang terluka berusaha meminta bantuan, namun dokter mengatakan bahwa dirinya tidak akan selamat karena ginjalnya sudah pecah. Pria ini sangat takut dirinya mati. Kemudian ia nekat mendatangi 8, membuka pintu yang sudah disegel, berharap 8 menggigitnya supaya dirinya tidak mati. Namun, apa yang dilakukan pria itu membuat bencana baru yang sudah sempat berhenti. 8 yang bebas menyerang para penumpang yang ada, membuat mereka berubah menjadi vampir. Semua penumpang selain yang berada di ruang kemudi dihabisi oleh 8 dan juga orang-orang yang mulai berubah menjadi vampir. Mereka yang berada di ruang kemudi kebingungan. Jika tidak bertindak sesuatu, maka ketika pesawat mendarat, semua vampir akan lepas dan bisa membuat kekacauan di semua negara. Hingga Farid memiliki ide untuk meledakkan bom yang sudah dipasang oleh para teroris. Namun masalahnya, remote pengendalinya dikantongi oleh salah satu teroris yang mati di dalam ruang penyimpanan. Melewati kabin mereka tidak bisa karena semua sudah menjadi vampir, hingga mereka menemukan satu jalan yang sangat sempit dan hanya bisa dilewati anak kecil. Dengan nekat, Elias masuk ke jalan itu berusaha mencari remote bom. Nadia, Farid, dan si teroris memantau Elias dari CCTV. Terlihat Elias berhasil menemukan remote yang dimaksud. Elias kemudian berusaha kembali ke ruang kemudi, namun sayang beberapa vampir mengetahui keberadaan Elias dan berusaha menggigitnya. Elias bersembunyi di bawah mobil dan ia terjebak di sana. Nadia panik dan mencari cara untuk menyelamatkan Elias. Nadia membutuhkan darah untuk membuatnya kuat melawan vampir yang ada di kabin supaya dirinya bisa pergi menuju tempat penyimpanan di mana Elias berada. Nadia bertanya pada si teroris, apakah mengemudikan pesawat ini mudah? Si teroris menjawab bahwa pesawat ini sudah autopilot menuju bandara terdekat. Jadi, orang seperti Farid yang tangannya tinggal satu saja pasti bisa mengendalikan. Mendengar jawaban itu, Nadia langsung berbicara pada Farid, memintanya berjanji untuk menjaga Elias selamanya. Setelah itu, Nadia langsung menggigit leher si teroris, menghisap darahnya hingga dirinya kembali kuat. Segera Nadia membuka pintu dan langsung berlari menuju tempat Elias berada.
Para vampir yang menghalanginya bisa ia hempaskan semua. Saat sampai di tempat Elias berada, Nadia langsung menyerang Eightball. Pertarungan mereka berdua tak dapat dihindarkan. Namun ternyata Eightball sangat kuat hingga pada akhirnya Nadia berhasil digigit oleh Eightball. Elias tidak tinggal diam melihat ibunya hampir mati. Ia kemudian memancing Eightball untuk mengejarnya. Saat Eightball sudah dekat, Elias meledakkan bom yang tertanam di pintu, membuat Eightball terpental dan Nadia dengan kekuatan terakhir mendorong Eightball keluar dari pesawat. Tak sampai situ, ternyata Eightball berhasil berpegangan di pesawat. Ia kembali masuk dan berusaha menggigit Elias. Namun beruntung hari sudah mulai pagi. Sinar matahari muncul dan membakar tubuh Eightball hingga tewas. Elias berusaha membangunkan ibunya, namun Nadia sudah terlihat lemas. Dengan nekat, Elias mengiris tangannya dan meminumkan darah pada Nadia. Nadia yang tersadar dan kembali pulih sudah mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Ia takut membunuh Elias. Nadia pun mundur menghindari Elias, membuat hati Elias sangat hancur ditinggalkan oleh ibunya. Dan begitulah hal yang bisa diceritakan Elias kepada para tentara yang ada di sana. Namun ternyata mereka tidak mempercayai perkataan Elias dan menganggap Elias sudah dimanipulasi oleh teroris. Setelah itu, Kapten Angkatan Udara menyuruh semua pasukannya masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan para penumpang. Mereka menangkap Farid yang diduga sebagai teroris. Setelah itu, pasukan lain masuk. Saat para tentara masuk, betapa dikejutkannya mereka karena darah sudah bertumpahan di sepanjang kabin. Tak lama setelah itu, para vampir keluar dan menghabisi para tentara yang masuk. Elias berlari menuju pesawat untuk mencari Farid. Apesnya, Elias tidak melihat Farid yang tengah dibawa oleh para tentara menjauh dari pesawat, membuat Elias sendirian menuju ke pesawat. Tak lama setelah itu, Elias melihat ibunya keluar dari pesawat. Elias menyadari ibunya sudah menjadi sosok vampir seutuhnya dan Elias tidak mau ibunya memakan orang-orang lagi. Dengan sangat berat hati, Elias memencet remote bom yang ia bawa, mengakibatkan pesawat meledak seketika menewaskan semua vampir yang berada di dalam pesawat beserta ibunya. Dan film berakhir. Bagaimana teman-teman? Seru ceritanya? Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya. Terima kasih.